Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gunawan dengan rekan saya yaitu Bung Adam. Selamat sore Bung Adam. Selamat sore Bung Gun. Selamat datang di podcast kami yang akan membahas seputar sepak bola yang dimana ajang bergensi yaitu di kancah Eropa UCL. UCL tahun ini seru banget ya, dilihat dari bagan-bagannya. Dari bagan kanan itu kurang menarik ya. Dari bagan kiri ini cukup menarik. Kita lihat dulu sebentar. Pertama, ada PSG Chelsea. Ini menarik banget nih. Kemarin juga skor akhir itu 5-2. Terus ada tim underdog, Bodo Glimt lawan Sporting. Kita nggak tahu ya, Bodo Glimt ini baru masuk UCL tahun ini dan tiba-tiba langsung masuk ke 16 besar. Selanjutnya ada Bayer Atlanta. Itu Bayer apalagi udah kuat-kuatnya sekarang, apalagi lini depannya ada kirinya ada Diaz, kanan ada Olise, tengah penyerang ada Harry Kane. Terus selanjutnya itu ada Madrid City. Madrid City ini sama-sama kuat ya, tapi dari tim Madrid sendiri ini ada kekurangan. Bellingham cedera, Mbappe cedera. Mungkin ini untuk menjadi peluang bagi Manchester City juga. Tapi dilihat dari pertandingan malam tadi Bung Adam, untuk Real Madrid itu walaupun banyak kekurangan tetapi para manajer pelatihnya ini sangat luar biasa ya, mau ngatak-ngatik pemainnya karena kan dalam permainan bola tidak hanya mengandalkan satu orang. Contohnya tadi kan Pellegrini ya, Bung Adam ya. Oke, melihat dari statistik permainan tadi malam tadi Bung Adam untuk Real Madrid sama Manchester City, sungguh itu taktik. Bung Adam melihat dari pertandingan malam tadi antara Real Madrid sama Manchester City, itu pelatihnya sangat bagus sekali Bung Adam untuk mengatak-atik pemainnya. Karena kan seperti Bung Adam bilang tadi, Bellingham cerdas sama yang lainnya juga kan. Nah, taktik pelatih itu sangat jitu karena tidak mengandalkan dua pemain itu, kan, seperti Bellingham sama Kylian Mbappe ya. Oke, sebelum saya menjawab ya, kita undang dulu ada si pengamat bola dan si analisis bola, Wisnu dan Abijah. Selamat sore. Oke, silakan duduk Bung Wisnu sama Bung Abijah nih sebagai analisis dan pengamat bola sepak bola dari Ilmu Keolahragaan Unsika. Oke, sahabat podcast Ilmu Keolahragaan, sebelum menindaklanjuti tentang dunia sepak bola hari ini, kita akan bertanya seputar sepak bola kepada Bung Bijar dan Bung Wisnu. Apa kabar Bung Bijar dan Bung Wisnu? Alhamdulillah sehat, baik. Ngomong-ngomong dari dunia sepak bola, Bung Bijar sama Bung Wisnu ini sungguh terkenal dalam analisis sama apa Bung Adam? Analisis sama Pengamat bola. Sebagai pengamat bola dari Asia, Eropa, sama Afrika. Kejauhan. Oke, mungkin tidak berlama-lama ya, kita di sini akan membahas seputar UCL yang dimana ajang bergengsi dari Liga Eropa ya. Semua laga sama ada laga tertentu doang kita. Bung Gunawan bahas ya. Intinya kita di sini seputar UCL UCL. dari babak grup penyisihan hingga final nanti. Siapa dari kan Bung Wisnu sama Bung Bijar pengamat ya, analisis kira-kira tim mana ini yang masuk layak final. Yang lebih layak masuk final. Iya. Oke, selanjutnya saya ingin tahu nih, menurut si pengamat ini gimana tentang UCL. Kira-kira siapa nih yang layak untuk lolos sampai final dari bagian kanan maupun bagian kiri? Menurut saya dari bagian kiri terlebih dahulu ya, yang ngelihat dari hasil bagangan itu sangat condong ke kiri banget. Betul. Menurut saya ada banyak tim yang mampu menembuslah ke partai final.
ada banyak tim yang berpotensi untuk masuk ke final. Dari bagian kiri terlebih dahulu di sini ada PSG Chelsea. PSG Chelsea. Kita melihat dari hasil semalam itu PSG menang ya 5-2. Betul. Itu tidak berarti di leg selanjutnya itu di kandang Chelsea tidak menutup kemungkinan untuk Chelsea bisa mengalahkan PSG. Tapi beratlah kemungkinan ya, tiga agregat. Apalagi juara tahun lalu itu, juara bertahan hitungannya PSG itu juara tahun lalu. Kemungkinan itu PSG bakal masuk ke 8 besar menurut prediksi saya. Kemudian ada Galatasaray Liverpool. Galatasaray Liverpool. Itu di leg pertama Galatasaray menang 1-0 oleh Liverpool. Tipis lah itu. Tipis lah itu mana 1-0. Main di kandang Galatasaray. Dengan atmosfer yang sangat Sangat. Galatasaray tahu sendiri kan atmosfernya Osimhen apalagi itu. buat lawan Iya. Inter. Tapi saya masih pede kalau untuk Galatasaray Liverpool saya masih pede ke Liverpool untuk leg kedua mampu membaikkan keadaan. Apalagi melihat 11-12 kan. 11-12 cuma 1-0 itu mana lah. Kita masih ingat tentang Liverpool Barca yang mampu membaikkan keadaan ya saudara biar Betul. tuh dengan atmosfer Anfield. Kemudian ada Real Madrid Manchester City semalam. Oh ya, Lihatlah bahas ya. Valverde itu Betul. luar biasa permainannya. Ibaratkan Valverde klub, Valverde versus Madrid, versus City. Saya masih, tapi di leg kedua di kandang Etihad ya. Kalau melihat permainan seperti semalam, kemungkinan berat untuk Manchester City. Tapi Karena kenapa? karena Pep Guardiola terlalu banyak eksperimen lah. Banyak coba-coba dia. Banyak coba-coba pemain. Harusnya pemainnya starting. dari tempat dari situ tapi dia coba lagi. Dia sudah punya winning team, tetapi dia mencoba eksperimen baru seperti menaruh Savinho. Itu menurut saya kalau Pep harusnya Pep memutar otak lagi lah dengan kurang susunan efektif pemainnya. karena dia mencoba-coba kan kurang efektif. Kita lihat di leg kedua. Kemudian ada Atalanta Bayern Munchen. Ini sudah 1-6 ya, udah Munchen lah masuk. Kemudian pasti itu. Kemudian di bagian sebelah kanan ada Newcastle Barcelona. Barcelona. Di leg pertama itu 1-1. Sama. Tapi melihat permainan kemarin Newcastle benar-benar Barcelona itu di press habis-habisan oleh Newcastle. Karena kan dia kalau di main di Spanyol kan hitungannya pressure Iya, bola kan. pressure Karena ball. Barcelona kan kita di pressure terus. Temponya berbeda di Inggris. Kita Sangat lihat tinggi kemarin. bakal jadi match menarik ini di Camp Nou. Kemudian ada Atletico Madrid Tottenham. Ini 5-2 ya. 5-2. Dilihat dari Atletico kemarin kesalahan kiper dari 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 menit awal itu udah menit 2 sama blunder. 12 menit 3 blunder dia. Ini Atletico lah. Kemudian Atletico bakal masuk ke 8 besar. Kemudian ada Bodo Glimt Sporting Lisbon. Ini tim underdog ya, dua-duanya tim underdog luar biasa Bodo Glimt. Bodo Glimt sebenarnya akan masuk 8 besar karena melihat agregat 3-0. 3-0. Kemudian ada Bayer Leverkusen dan Arsenal. Ini Itu match semalam nih. Match malam. Menarik nih Arsenal yang di puncak klasemen UCL. Tapi dia hanya seri lah lawan Di Leverkusen. liganya pun dia Di liganya di juga puncak juga kan. Perkasa tapi Kita imbang oleh Leverkusen. Oke. Oke, Bung Wisnu dan Bung Bijar ya terkait pengamat sepak bola dan analis sepak bola. Tadi kan membahas salah satu Tottenham Hotspur ya, yang dimana membahas kiper. Nah, menurut kalian berdua itu kipernya apakah layak dipertahankan atau tidak? Karena kan dilihat dari statistik itu kan rating kipernya juga 0 kan. Betul. Nah, apakah itu kesalahan pelatih ataupun kesalahan manajer yang tiba-tiba si kiper ini diganti gitu? Mungkin dari saya memang di situ faktor kiper yang secara mental siap karena dia juga awal main banget tuh di Iya, Liga betul. Champions. Debut gitu ya. Debut juga langsung lawan Atletico Madrid dan mungkin ada rasa apa? Down lah. Ngedown juga dari yang gol pertama tuh yang blunder pertama, terus kejadian lagi blunder kedua sampai ketiga dan dia langsung diganti karena titik terendah kiper. Titik terendah kiper kalau udah Sudah diganti ya? sudah diganti udah titik terendah aja. Sampai ratingnya 0 kan dia. Iya, betul. Iya betul. Mungkin menurut saya dia Pelatih ini menurut saya salah pelatih ya. harusnya tidak dimainkan di Tidak leg kedua dimainkan. nanti. Menurut saya karena secara mental dia udah tidak bakal bisa naik lagi mentalnya. Tapi kan berbicara dari pertandingan Tottenham ini ya, itu jatuhnya jadi 5-2 kan ya? 5-2. 5-2. Nah, itu kan
ada beberapa gol kiper yang blunder itu dan ada beberapa gol yang kiper yang udah diganti Iya. gitu ya, Bung Bijar. Nah itu bagaimana pengamatan dari Bung Bijar dan Bung Wisnu? Kalau dari saya itu kebanyakan dia itu blunder di build up. Jadi dari kiper terus ke depannya itu selalu kecolongan lah oleh Atletico Madrid. Karena Atletico Madrid itu strikernya kencang semua, dia kayak ada si Lukman, Alvarez, Griezmann, kencang semua. Jadi build up dari bawahnya dia nggak ada. Dari aku Tottenham melihat juga dia kan di klasemen Premier League juga hampir ke degradasi, udah zona merah satu lagi. Itu mungkin kesalahan dari manajemen atau mungkin dari pelatih melihat. Tapi hebat juga, dia patut diapresiasi lah masuk ke 16 besar UCL. Tapi menurut saya itu kami berat. Mau dia pakai kiper yang udah lama yang kemarin si Vicario masih berat mungkin dari ngelihat lini depannya kayak gitu, lini tengahnya gitu. Berarti tidak ada bahan lolosku untuk Berat. dulu. kemungkinan masih bisa, cuman emang Berat. berat saja. Nggak ada yang nggak mungkin kan bisa makhluk. Oke, luar biasa ya berarti pertandingan dari tim-tim besar Eropa ini. Luar biasa. Sebelum lanjut pertanyaan selanjutnya, pengen tahu nih favorit klub masing-masing. Klub masing-masing. Masing-masing mungkin dari Saya, Bung Wisnu. kalau dari saya itu yang semalam kalah lah oleh King UCL lah. Oh, Saya Manchester City. Manchester City. Tapi saya tetap netral di sini sebagai pengamat aja. Kita nggak boleh memberatkan satu tim lah. Betul. Dari Bung Kalau Bijar. dari saya yang kemarin habis dari sama Newcastle tuh. Barcelona. Barcelona. Dari Bung Ugun tersendiri. Ya kalau saya sih lebih si Bandung. Ya mungkin Bandung. untuk Asia ya sejauh ini Persib Bandung. Bandung. Tapi untuk Eropa Real Madrid lah. Mungkin untuk Bung Adam. Kalau saya tersendiri itu yang kemarin bantai-bantai 6-1. Oh, Bayern Bayern Munchen ya, Munchen. cukup bagus Bayern Munchen. Bagus tuh Bayern Munchen. Ngomongin tentang City nih, sebenarnya nih, menurut dari Bung Wisnu, Erling Haaland ini punya potensi nggak kira-kira? Apalagi kemarin itu ada pertahanan terakhir, Courtois itu kuat banget. Courtois. Dari pertahanan terakhir nih, Real Madrid punya Courtois. Kira-kira Erling Haaland ini memungkinkan nggak untuk mengembalikan poin sebelumnya? Menurut saya itu nggak cuma di Haaland lah kemungkinan untuk golin ke Courtois itu. Kayak kita lihat semalam kayak Oreli dapat kesempatan, tapi emang Courtois itu luar biasa, kiper luar biasa. Dia menurut saya satu lah sampai saat ini, apalagi di UCL lah, kayak luar biasa Courtois. Jadi masih ada kemungkinan dari mungkin dari Haaland, dari Doku mungkin dia bisa meliuk Doku atau Cherki mungkin masih ada chance lah untuk berat, tapi masih berat untuk Madrid. Untuk City. Untuk City ya. City. Tapi akan jadi match menarik kalau misalnya dari Babak pertama sudah 2-0 mungkin atau 1-0 1-0 lah. minimal udah masukin lah City, mungkin akan jadi match menarik untuk kita saksikan di leg kedua. Apalagi dengan pemain Madrid yang banyak cedera kan cedera. ya. Tapi emang Sampai 7 pemain itu emang Valverde emang top, Valverde. dan top dia kalau dia bisa ya. Oke. Kira-kira untuk Mas Bijar juga sebagai pecinta klub Barca, kira-kira untuk gaya bermain dari Al Hansi Flick ini kan high pressing. Iya. Kira-kira untuk match-match selanjutnya itu apakah bakal membantu apa gimana? Mengingat match kemarin juga Newcastle dengan Betul. Barca. Mungkin dari saya karena emang si lawannya juga emang dia sangat-sangat high pressing, mungkin dari menurut saya di leg kedua nanti dan match selanjutnya, kan match selanjutnya kita tahu kan mau ketemu siapanya, kita belum tahu kan. Mungkin dari leg kedua aja ya yang kita bahas, dari leg kedua nanti lawan Newcastle, mungkin dari saya
high pressingnya ada diturunin karena dia masih di leg keduanya juga pasti high pressing lagi karena dia nggak mau nurunin tempo yang leg pertama itu kan. Karena leg pertama emang Newcastle benar-benar mendominasi permainan entah dari gelandangnya. Terus pas Pedri ditarik juga emang di situ nggak ada yang nahan high pressing dia karena dari menit awal sampai 60 menit babak kedua yang nahan pressing dari Newcastle cuma Pedri doang yang bisa nahan. Yang masuknya si Casado sama si siapa satu lagi? Bukan Fermin. Siapa? Dah. De Jong. Oh, cedera ya. Siapa? Casado sama siapa sih siapa? Bukan Fermin udah main aja. Benar. Iya, Iya. main. Kalau Sama si ini aja Casado kan dia nggak bisa nahan lagi pressing dari Newcastle karena Frankie De Jong juga cedera. Mungkin menurut saya di leg kedua agak diturunin aja pressingnya. tapi melihat dari statistik permainan Newcastle itu benar-benar dominan penguasaan bola ya. Benar. Cuman di situ ada beberapa kesalahan yang paling fatal yang detik-detik terakhir tuh Ya. itu kan back dari Newcastle bikin pelanggaran di kotak penalti. Nah itu keuntungan sekali untuk Barca. Lagi itu Bogor itu kalau dibilang itu hoki tahun sekali. Aku setahun sekali. Hoki tahun sekali. Seri hitungannya buat menang lah. Nah, kali itu udah kalau misalnya dibilang waktu habis itu udah habis dari Udah habis, 95 ya. 94 lebih itu. Karena emang posisinya di setengah lapangan kan, wasit juga nggak berani niup peluit kan karena itu penyerangan terakhir kan. Hoki berarti. Hoki itu. Bukan hoki Caraka. Bukan. Pemain timnas ini ya. Timnas. Itu udah dibilang hoki sekali. Luar biasa berarti ya untuk atmosfer dari UCL. Nah ini kan tadi membahas beberapa tim nih yang kalah pak menangnya ya. Betul. Tapi ini menurut pengamat sepak bola ini dari Bung Bijar dan Bung Wisnu, kira-kira yang layak juara UCL ini siapa nih tahun ini kira-kira? Dari siapa dulu, Bung? Silakan Bung. Mungkin dari saya karena saya juga netral di sini kan, tapi di sini Ini saya- mah berdasarkan statistik. statistik Ya. Cuman dari saya ada Dari awal dulu deh, kayak semisal Chelsea, PSG, dari pertandingan. pertandingan. Bentar, saya nggak hafal bagiannya nih, Bung Adam. Mungkin dari bagian kiri dulu ya. Bagian kiri. Mungkin dari PSG Chelsea udah mungkin dari saya PSG. Jago. Mungkin PSG ya dari saya. Mungkin dari bagian kiri dulu Bung Adam. Mungkin dari bagian kiri PSG Chelsea saya PSG karena Oke. dengan skor yang udah jauh juga dan leg keduanya mungkin main di mana? Di Chelsea kan? Chelsea. Chelsea tapi kemungkinan memang permainan masih dipegang sama PSG. Terus untuk Galatasaray Liverpool, saya ada chance untuk Galatasaray masuk. Galatasaray karena dari permainan kemarin, terus juga Arne Slot lagi digencar-gencarnya dengan dipecat kan, Iya, karena betul. memang taktik dan semuanya sudah tidak jalan. Jadi saya Galatasaray. Terus untuk Real Madrid Citri, Real Madrid City. saya kedua. Untuk Real Madrid City, mungkin saya masih chance City. dan City. Ya, tapi beberapa persen. Karena emang di home kayaknya bisa. Karena Pep juga ngambil evaluasi kan pasti dari leg pertama itu dari si pemainnya diubah-ubah sama dia, dari si coba-coba pemainnya. Mungkin leg kedua Pep akan lebih efektif naruh pemainnya yang tadinya main di gelandang jadi backer itu nggak mungkin lagi. Jadi kalau udah main di gelandang ya udah di gelandang tadi. Mungkin terus Bayern Munchen atau Atalanta udah jangan ditanya kalian udah. Betul. Skor 6-1. Terus main leg kedua di Munchen. Bayern di Munchen. Mungkin Bayern Munchen. Berarti yang layak Apa? ke lolos ngangkat piala nih berarti belum ya? Sabar, bahas satu-satu dulu. Satu, maaf Bung Adam, karena saya ini nggak fokus. Lanjut ke Terus bagian ke kanan. bagian kanan Newcastle dan Barcelona. Karena saya pencinta Barcelona Barcelona. dan memang udah pasti kayaknya kalau di Camp Nou itu udah pasti Barcelona. Barca. Udah pasti Barca. Atletico Tottenham. Dengan skor berapa Bu kemarin? 5-2. 5-2 sama kayak PSG berarti ya? Untuk jauh. Mungkin Atletico saya. Atletico. Terus untuk apa yang underdog tuh? Bodo Glimt. Bodo Glimt sama Sporting. Sporting.
dengan skor 3-0 dan si Bodo Glimt nih Glim. kemarin Bodo Glimt yang kemarin ngalahin Inter Milan, City dan satu lagi apa? Arsenal mungkin ibaratnya cuma lawan Sporting dengan skor 3-0 dengan nanti di away-nya mungkin apa? Bodo Glimt. Terus yang terakhir Leverkusen Arsenal seri ya? Seri. Dan leg keduanya main di Arsenal. Betul. Mungkin saya Arsenal karena di Liga di UCL dia kan peringkat utama atau peringkat 1 semua, mungkin Arsenal. Terus chance untuk ke finalnya dari bagian kiri dan bagian kanan, mungkin dari bagian kiri dulu dengan nanti ketemunya misalnya PSG lawan Galatasaray dan Real Madrid lawan Munchen. Mungkin di finalnya Real Madrid lawan Barcelona. Real Madrid lawan Barcelona. Berarti El Clasico ya? El Clasico. Kemungkinan. Cuman ada dua yang saya ini bisa jadi Munchen dan PSG kalau di bagian kiri yang masuk final, dan yang bagian kanannya udah pasti Barcelona, terus Arsenal mungkin dan Atletico. Yang chance yang masuk final itu dari ketiga ke 6, mungkin dari saya berarti ada 6 klub yang memungkinkan untuk masuk final. Mungkin dari si pengamat bola. Langsung saja lah ya kita ya dari bagian kiri. Saya PSG Liverpool di semifinal, di 8 besar saya masih megang PSG. Enggak, ini mah langsung aja ya ke intinya. Jadi yang layak final. Yang layak final, Kira-kira langsung Dari ditembak ya. bagian kiri. Mungkin di antara Munchen Madrid di 8 besar itu yang di 8 besar. Yang bakal masuk final itu di antara dua tim itu menurut saya. Kalau di bagian kanan itu ada Arsenal dan Barcelona. Itu di antara dua tim itu menurut saya. Di antara dua itu. Benar. Itu bakal jadi menarik lah. Soalnya bagian kanan udah nggak harus diragukan lagi. Bagian kanan udah emang harusnya tim antara kedua itu ya Bung ya. Antara dua itu. Barcelona dan Arsenal. Tapi tidak menutup kemungkinan Bodo Glimt lah Bodo memberi Glimt. kejutan. Underdog. Underdog bisa mungkin bisa mengalahkan Arsenal. Sama kayak tahun kemarin Inter Milan juga tuh. Inter Milan. Udah hitam. Bodo Glimt ya. Posturnya sangat besar sekali pemain-pemainnya, 190 ke atas. Dan Betul. syuting-syutingannya Luar biasa. luar biasa ya. Udah. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya kita undang dulu tamu undangannya gimana. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih lanjut tentang UCL. Oke, sebelum kita tutup singkat aja. Kira-kira nanti leg kedua City sama Madrid. Skor Langsung berapa? ini, langsung ke tim utamanya. Gua tebak skor ini. Saya Leg keduanya 3-0 lanjut ke extra time. 3-0 lanjut ke extra time. Kalau dari babak pertama sudah 2-0 atau 1-0, saya masih megang City lah masih pede. City 3-0. Kira-kira yang lolos City City. masih pede saya. Lanjut ke Barca. Ke Barca. Nah. Nggak usah ditanya lagi, Bung. Udah pasti Barca. Barca dengan skor berapa? 3-0. Kalau nggak 2-1. 2-1. 2-1. Udah pasti. Yang bakal cetak gol siapa? Dari Barca. Betul. Mungkin dari saya Lamine Yamal sama De Jong. Cedera. Mungkin satu lagi bisa dari Bernal sama Pedri mungkin. Dari ketiga itu. Yamal, Pedri, Bernal. Kira-kira Erling Haaland bakal cetak gol nggak? Nanti berdua. Cetak gol. Menurut saya dia bisa 2 gol atau 1 gol. Kemudian ada Cherki atau memberikan umpan kunci, atau Bernardo memberi kejutan, mungkin kita saksikan saja. Bernardo nggak tahu tuh. Bernardo kalau di Etihad emang luar biasa dia kalau main, apalagi kalau Madrid di Etihad dia seperti bukan Bernardo yang kita tahu, luar biasa dia. Walaupun Kecil posturnya seperti pendek tapi dia holding bola sangat kuat Bernardo. Oke, kita simpan aja simpan prediksi kalian ini. Oke, kita tutup aja. Jadi untuk kesimpulan ya Bung Adam ya dari kedua pengamat pertandingan sepak bola ini. Jadi kesimpulan dari UCL ini merupakan kompetisi sepak bola antar klub paling bergengsi di Eropa. Yang dimana dihadiri berbagai tim yang besar ya dari berbagai
negara yang dimana salah satunya adalah Manchester City dari Inggris, terus dari Prancis ada PSG, dan dari Spanyol itu ada Barcelona dan Real Madrid. Oke, terima kasih. Saya akhiri podcast ilmu keolahragaan sore hari ini. Mau ada nggak? Terima kasih kepada narasumber analisis yang saya undang sebagai tamu terhormat, tamu undangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih mau. Juga